Gundal sepatu. Bagi orang Palente, gundal sepatu penting karena setiap keluar rumah, sepatu harus mengkilap. Bagaimana sepatu bisa mengkilap kalau tidak digundal setiap hari? Di hotel berbintang, tempat golongan elit biasa menginap, gundal sepatu memang tidak disediakan. Yang disediakan flanel berbentuk kantung kecil, masukkan tangan ke dalamnya, lalu sekakan ke sepatu. Kalau sepatu itu kumal betul, panggil pelayan hotel untuk membersihkannya. Tapi, mana ada orang elit keluar masuk hotel dengan sepatu berlumpur? Dalam masa perang gerilya, gundal sepatu memang menjadi lebih penting fungsinya dibandingkan kebutuhan sepatu orang elit. Banyak pejabat dan pejuang menyimpan gundal sepatu di kantong atau di ranselnya. Meski kemana-mana mereka memakai sandal dari ban bekas mobil. Begini ceritanya menurut si Dali. Sekali pagi terjadi heboh besar. Sesan Bidal merazia semua ransel anggota rombongannya sambil menodongkan pistol rakitan lokal. Mencari miliknya yang hilang. Miliknya yang hilang itu ditemukan dalam ransel Letnan Tonde. Tak seorang pun menyangka yang mencuri seorang letnan. Lebih tidak ada yang menduga kalau letnan itu mencuri gundal sepatu Sesan ayang anak buahnya. Bahkan tidak ada yang tidak heran kalau Sesan itu sampai kalap hingga menodongkan pistol karena hilangnya sebuah gundal sepatu saja. Apa benar pentingnya gundal sepatu? Peristiwa itu sampai ke telinga komandan batalion. Menurutnya, seorang Sesan menodongkan pistol kepada seorang letnan itu merupakan pelanggaran berat. Benar-benar berat. Si Sesan ditangkap, tapi di daerah gerilya mana ada rumah tahanan provos. Namun, hukuman tetap dijatuhkan. Pistolnya dilucuti, pangkatnya diturunkan jadi kopral, nyalinya pun copot. Dalam pemeriksaan, dia mengaku sangat marah karena gundal sepatunya dicuri. Mendengar laporan bahwa seorang letnan sampai mau mencuri gundal sepatu anak buahnya sendiri, Mayor Sege yang komandan batalion memanggil Letnan Tonde. Tidak masuk pada akalnya sama sekali. Seorang perwira yang kemana-mana memakai sandal dari ban bekas mobil sampai mau mencuri gundal sepatu anak buahnya sendiri. Mencuri gundal sepatu lagi? Itu musak martabat perwira namanya. Bikin malu kamu. Bagaimana mungkin kita bisa menang perang kalau perwira sudah sampai mau mencuri milik anak buah sendiri? Bagaimana macamnya republik ini bila perwira sekonyol kamu? Kata Mayor Sege kepada Letnan Tonde. Gundal sepatu saya hilang. Saya perlu gantinya, kata letnan itu. Buat apa gundal sepatu? Toh, kamu tidak pakai sepatu. Dan ketika komandan mendengar keterangan letnan itu, arti sepatu bagi dirinya sendiri, si Mayor tertawa terpingkal-pingkal sampai air matanya berderai. Kemudian, setelah ujung ketawanya mereda, kata Mayor itu, jadi, setiap malam, setiap matamu tidak bisa tidur, kamu elus gundal sepatu itu dengan ujung jarimu. Begitu? Ya, begitulah. Kenapa kamu tidak kawin saja? Teman-teman sudah ambil semua, Mayor. Malah ada yang ambil 2, jawab Letnan Tonde. Jangan menyindir ya kamu, kata Mayor Sege sambil melototkan matanya. Karena selama perang, Mayor itu sudah punya 2 bini. Menurut desas-desus, setelah peristiwa itu, banyak gundal sepatu dipesan ke kota-kota oleh orang-orang di daerah gerilya itu. Mereka membawa gundal sepatu kemanapun mereka pergi. Ya, setelah desas-desus yang sampai ke telinga si Dali, lalu si Dali bercerita. Tak lama setelah heboh gundal sepatu itu daerah kedudukan, pasukan kami diserbu musuh. Kami sempat menyingkir ke hutan. Beruntunglah tak seorang pun yang terbunuh. Setelah musuh kembali waktu sore,
Aku kembali ke pangkalan dengan tertatih-tatih. Yang bernama pangkalan kami terdiri hanya 6 rumah kayu kecil-kecil. Di samping pondok-pondok itu, ilalang yang bertebaran yang kami buat, penduduk menamakannya tawatak. Di sekitar itu berpencar banyak tawatak lagi, yang menjadi tempat tumpangan para pemimpin, gerilyawan, militer, atau sipil. Tawatak kami porak-poranda. Semua benda bertebaran di tanah, pecah, peot, atau kapal seperti petinju kena KO. Semua orang yang berseragam hijau utuh atau bukan, dan orang yang sipil berpencar-pencar, bungkuk-bungkuk, mencari dan memungut sisa benda milik mereka yang masih utuh atau yang masih bisa dipakai. Marahum, seorang camat yang di masa perang gerilya itu diangkat jadi wedana militer, adalah salah seorang penghuni tawatak. Waktu aku tiba, dia duduk di bawah naungan pohon nangka. Seluruh buah pohon itu, yang muda sampai yang putih, dirontokkan musuh yang menyebut seperti badai. Dagu marhum bertopang pada kedua lututnya, termangu seperti orang yang kelapanya hampa. Boleh jadi juga artinya tengah melolong atau terseduh. Semua orang demi melihat aku tiba, pada menggeleng kepala sambil melirikkan mata ke arah marhum. Seperti mereka merasa tahu apa yang dirisaukan marhum. Menurutku, dalam pikiran mereka, marhum risau oleh kehilangan benda yang paling disayangi. Apalagi kalau bukan gundal sepatu. Kesanku juga begitu. Aku pun menggelengkan kepala, tapi bukan karena marhum yang risau oleh kehilangan benda yang sesungguhnya tidak akan memenangkan perang masa itu, melainkan karena aku ingat betapa pentingnya arti gundal sepatu oleh Sersan Bidai, sehingga dia sampai berani menodongkan pistol kepada Letnan Tonde. Menurutku, sebagai wedana militer, tugas marhum tidaklah jelas. Selain menghadiri rapat bila ada panggilan dari gubernur militer atau bupati militer, makanya aku anggap fungsinya tidak lebih penting dari gundal sepatu bagi prajurit yang terpisah dengan istri demi memelihara moral gerilyanya. Namun, sekali waktu marhum berkata kepadaku, menurut Pak Wasjid, gubernur militer, jabatannya itu penting. Sesuai menurut hukum internasional, suatu negara baru sah keberadaannya bila ada wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Meski presiden negara itu ditawan, tapi masih ada pemimpin pemerintah seperti Syarfuddin Prawira Negara. Suatu pemerintahan yang sah mesti ada organisasi dan stafnya. Itulah fungsi wedana militer. Suatu bangsa yang cuma punya berdivisi-divisi tentara aja, betapa kuatnya, tidaklah akan diakui internasional sebagai negara. Paling-paling akan dianggap sebagai gerombolan saja. Aku mendekati marhum. Aku pun duduk bersandar ke pohon nangka itu. Setangkai ranting aku pungut. Ujungnya aku congkel-congkel ke tanah sambil mencari bahan bicara. Dalam pikiranku, tanpa gundal sepatu pun, orang bisa memenuhi kebutuhan biologisnya di hutan rimba sekalipun. Ada apa, Bung Wed? Tanyaku akhirnya, dengan menyingkatkan sebutan wedana sebagaimana lazimnya orang seusia masa itu. Tidak apa-apa, kata marhum dengan lusum setelah menarik nafas panjang dan kemudian melepaskannya. Ada yang hilang? Pertanyaan itu tidak terjawab. Aku kembali mencari-cari bahan pertanyaan lain. Lama juga saat berlalu. Apa perang ini masih akan lama, Bung? Akhirnya marhum menjawab. Bisa jadi. Mengapa? Belanda itu bandel betul. Tahulah dia sudah menguasai seluruh negeri ini. Kita kalah. Pemimpin kita dibui. Apakah rakyat yang sudah merasa nikmat merdeka, pejuang yang sudah biasa bertempur, akan diam-diam saja di bawah penjajahan Belanda itu nanti? Tidak toh?
Perang mungkin sudah selesai, tapi pemusuhan akan terus berlangsung. Begitu kan? Mawar berbicara dengan suaranya yang letih. Seperti tidak memerlukan tanggapan, dia melanjutkan. Menurut Gubernur Militer Pak Wasjid, Belanda tahu mereka tidak akan menang dalam perang ini. Serangan Belanda ini tidak lain dari usaha mereka yang memaksa kita ke meja perundingan. Demi menghindarkan kehilangan mukanya, mereka tangkap Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu, mereka hanya mau berunding dengan kedua pemimpin yang ditawan itu. Tidak dengan Syafruddin. Berunding dengan orang yang ditawan lebih gampang menekannya, bukan? Ingat, sejarah Diponegoro, Imam Bonjol. Belanda berunding setelah mereka itu ditawan. Semua orang bicara begitu, kata aku asal jawab. Bila perang ini selesai, dengan perundingan atau bukan, akan banyak persoalan timbul. Lebih rumit dari peperangan ini, kata Marum setelah lama dia terdiam. Umpamanya, mulut Marum terkatup, dagunya kembali diletakkan ke lututnya. Bayang-bayang pohon nangka sudah tak kelihatan lagi. Sudah hampir sama gelapnya dengan senja yang kian larut. Orang-orang mencari miliknya pada puing-puing rumah yang dirobohkan rumah musuh itu. Sudah tidak ada lagi. Para prajurit naik pangkat. Tentara pelajar ke sekolah tinggi dengan cuma-cuma. Gubernur menjadi menteri. Politisi jadi anggota parlemen. Aku sendiri, yang wedana ini, akan bekerja di kantor. Tak tahu apa tugasku. Aku kehilangan banyak, katanya setelah lama kami sama-sama terdiam. Bagaimanapun besarnya pengorbanan kita, sudah jadi bangsa yang merdeka. Dengan kemerdekaan itu, bangsa ini akan membangun diri agar bisa menikmati hidup yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Itu pikiranku yang aku serap dari pidato para pemimpin. Tapi, Malau berpendapat lain. Dia merasa kehilangan. Kehilangan apa? Yang padahal pangkatnya sudah setinggi itu, Wedana. Menurutku, dia termasuk yang beruntung. Karena adanya perang ini, dia tidak sepatutnya bersikap skeptis. Karena coba pikirkan, jika Belanda itu kembali ke sini, tidak membawa bedil dan meriam, melainkan membawa salam dan senyuman, semua pangkat dan jabatan tinggi itu tidak akan sebanyak ini bertebaran. Paling-paling Marum hanya akan jadi clerk, sebagaimana yang diceritakannya kepadaku. Demikian Mayor Sege, demikian pula Letnan Tonde. Namun, Marum merasa kehilangan pada akhir perang kemerdekaan ini. Kenapa? Aku kehilangan gara-gara gundal sepatu, katanya. Pula setelah lama kami sama-sama terdiam. Hah? Jawabku karena tidak tahu apa hubungannya. Kepada Sione, perempuan pedagang yang keluar masuk kota itu, aku titip surat untuk istriku. Minta dikirimi gundal sepatu, kata istriku dalam surat balasannya. Gundal sepatu kamu sudah tiada. Untuk pengganti, aku kirim yang lain saja. Bung, tahu apa yang dia kirimi? Tanpa menunggu jawabanku, mau berkata dengan suara yang parau. Pasti dia punya gendak. Lalu dikirimnya aku gundal kamar mandi yang udah usang dan dari hijau yang kasar. Ketika aku ketemu Sione, perempuan yang pedagang keluar masuk kota itu, aku tanyai dia, bagaimana orang dewasa yang biasanya polos. Dia ceritakan fungsi gundal sepatu di daerah Gliwiya pada istri marhum. Dan perempuan itu katanya marah sekali sampai bercarut-carut. Dalam hatiku, perempuan mana yang tidak sakit hati bila diduai, apalagi dengan gundal sepatu.